ilal jannah. Kalau orang Islam, pengajian karena kita itu ada jihad tanya jawab tidak gampang. Nek saat ini masalah kehidupan karena kemajuan teknologi, akhirnya bapak-bapak itu mas wis tak tanggal sesuk wae nek iso dibagi wae tak kasih lagi njaluk disesar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Karena sebelum kemudian berbicara ikram satu tahun prestasi, menurut penyambut Bapak Ustaz Bapak Nur Hamid hingga masa kita kedua mencapai sentuh ikan di dalam wonten ing barang baru ikan satu kita lihatkan kalau jamaah itu dalam pemasangan Rasulullah itu tersebut juga Sultan pada sumber acara pengawasan menjelang buka puasa bagi kita diisi. Namun satu pun nomor bagi kesempatan menjaga bersyukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kesalahan kalau cuma kita setelah saya kalau kita sombong itu sama-sama akal untuk masih juga perlu langsung dan berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kebenaran dosa kesalahan kalau dengan bertanya Islam membuat salam bersyukuri kami berserta Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam memberikan tentang kebenaran kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan asa kita bantu berasa pun dan juga amalun dan berkiamat. Amin ya rabbal alamin. Wacana nama para mungkin berbeda acara pengawasan dan pemerintah hingga urusan tangga acara kali kedua Islam jika metode sana menjadi kawan bantu. Ada juga mungkin pengawasan untuk hotel sembunyikan Imranullah status Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ibu bapak engkang insyaallah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, kalau nyuwun saderengipun monggo kula iki bahasane campur-campur nggih, nyuwun nggih. Awit boten yang ayo kata direnglat tersebut nggih. Kira mlebu saged. Monggo kita tansah puji syukur kunjuk dumateng asa dalam Allah Subhanahu wa taala
minimal kanthi wasan alhamdulillah. Iku namung minimal alhamdulillah. Awit rahmat, hidayah, nikmat, saya kesehatan kula lan panjenengan sami, nikmat sehat, nikmat sempat, khususipun nikmat iman lan Islam. Sehingga kula lan panjenengan sami tasih dipun gampelaken tumindak kesaenan khususipun wonten saben menika panjenengan lan kula saged rawuh, kula saged dugi wonten Masjid Istiqomah wonten Masjid Istiqomah Jombor Kidul. Ngapunten saderengipun. Selawat serta salam monggo tansah kita aturaken kunjuk dumateng suri teladan kita, panutan kita, jenengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tercurah dumateng warganipun, para sahabat-sahabatipun, para pendherekipun, fa insyaallah dumateng kula lan panjenengan sami benjing wonten yaumul qiyamah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak ingkang kula hormati, kalau sampai diperpangaken kula nulis pindah iki wonten Masjid Istiqomah menika. Kula mlebet mriki niku nembe kalih sepindah silaturahmi wonten dalem Bapak Sugeng sing kang nomor kalih. Nah ini kula sampun nate salat dhuwur mriki pas rikala silaturahmi wonten dalem Bapak Sugeng. Kalau sampai diperpangaken bilih kula menika nami kula hamil ning boten asli Karangbaru. Kita terpanggil sekedar nih. Kalau aslinya pun kita saking Tlatah Rembang, Pantai Utara, Taman Kartini, sehingga bahasa pun kita gaduh-gaduh. Ini daerah luar itu, wah ini galur-galur, kalau daerah pantai, daerah pesisir. Ngomongin ini boten banter, boten krungu, tapi anginnya kenceng. Caket pantai kan anginnya kenceng ya. Dan itu nih, Priantun kayu apa di Merak itu. Bahasa mereka halus, atas keluar ini lebet Jogja itu kaget. Kok ini daerah keluar ngomongan kalau tukaran. Tapi ini yang Riki yang kata aku tahu tangga-tangga itu aduh maksudnya bater-bater. Karena yang Jawa Timur, Jawa Tengah ini pesisir luar itu yang kalian mau harus yang Garisa. Ibu bapak yang kula hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niko sampun lebet poso kali 12 utawi wonten ingkang 12 ya Pak. Nggih, monggo. Ingkang kali 12 wonten ingkang 12. Bulan Ramadan niko sedaya umat muslim wonten donya niko patokanipun setunggal. Kenapa kok sami poso wonten Ramadan? Satu dasarnya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ingkang langkung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Mereka dasaripun dasar kenapa semua muslim sedunia itu menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong sing kabeh padha iman. Atau sipun nek boten iman boten dipanggil kali Allah. Niki khusus ayat surat Al-Baqarah 183 itu sing dipanggil itu orang-orang yang beriman.
Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibno padha nglakoni poso kama kutiba alal ladzina sebagaimana orang-orang min qablikum sebelum kalian. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat takwa. Nah, dari itu tebet bab masalah puasa niki kita niko insya Allah sedaya niko lahir saking keluarga muslim ya. Alhamdulillah. Agama itu memang harus kita ikuti sesuai dengan tuntunannya. Maka saya ucapkan selamat berbahagia dan senang kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibekali dengan kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim dan dengan sunnahullah yaitu Al-Hadis. Itu pusaka dua itu sudah komplit dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya, atau apalagi agama-agama di luar atau agama-agama arti. Kalau kita adalah agama Salafi. Di Quran sudah komplit semua, sudah komplit mengatur, bahkan Islam itu mengatur semuanya, mulai dari kebutuhan yang kecil-kecil saja itu diperhatikan, apalagi yang besar-besar. Coba ibu bapak persani atau mungkin pernah mendengar, apakah pernah ada di luar Islam sana yang mengatur tentang pembagian waris? Tidak ada. Apalagi mau masuk kamar mandi diatur, pakai baju diatur. Ini kan masalah yang sebenarnya masalah-masalah cilik-cilik. Anaknya untuk Islam diatur. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Allah sangat senang kepada seorang yang senantiasa memelihara kesuciannya dan memelihara kebersihannya. Itu Bapak yang dirahmati Allah. Dari dasar itu makanya kita harus tahu ilmunya. Maka dalam dalam ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah bakal munggahke, bakal ngangkat alladzina sapa sing diangkat? Alladzina amanu ya kuwi wong sing kabeh padha iman. Di antara alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini yang harus menjadi dasar awal kita juga melaksanakan puasa Ramadan. Ampun dados umat Islam itu mau melu-melu, mau nunut, mengkatut, tapi harus kita pelajari karena Islam adalah agama universal, agama yang bisa dibuka, yang realistis, yang bisa diajak berdialog mulai dari A sampai Z, mulai dari muamalah sampai masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pramila wonten som niki, som Ramadan niki, jadikanlah puasa Ramadan kali ini menjadi puasa yang terbaik di antara puasa-puasa Ramadan sebelumnya. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ini sehat sekali ya. Kabusipun sambil lemas ya. Ini bukan masalah. Nawi sambil lemas itu sudah wajar. Nah, saking hebatnya Islam, ini sedikit ya ada masih berhubungannya sama masalah puasa. Saking hebatnya Islam, para ilmuwan mancanegara, para ahli, para peneliti, para para ahli, ahli-ahli itu baik itu bukan ahli agama, dalam ahli teknologi, dalam ahli pengetahuan, itu banyak yang berlomba-lomba meneliti tentang kebenaran Islam. Bahkan ada salah satu ini dari Jepang, seorang profesor juga meneliti tentang puasa. Coba Ibu bayangkan, kalau laksanakan, tapi
nggak mengenal Islam, cuman yang dikatakan di situ adalah masalah lapar. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda dalam hadis Nasa'i, Bismillahirrahmanirrahim, Sumu tasihu. Nah, ini puasa itu menyehatkan. Ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Padahal Rasulullah sudah mengindikasikan ini karena perintah dari Allah ini sudah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Coba sudah berapa puluh atau berapa ratus keturunan. Tapi orang-orang yang di negara maju baru menjadi sekarang. Yang paling top itu dari Tokyo, dari Jepang itu adalah beliau adalah Yoshinori Osumi. Beliau seorang profesor di Universitas Institut, kalau di sini ya Institut Teknologi gitu ya. Itu dari sana. Beliau ahli biologi molekuler, beliau ahli molekul, meneliti tentang orang lapar. Ini luar biasa ternyata. Kok bisa ya orang lapar kok menyehatkan? Kalau ini ilmuwan aja sekarang baru mengerti, dan beliau dapat hadiah Nobel tahun 2016. Ini luar biasa ibu-ibu dan bapak-bapak. Orang luar meneliti dapat hadiah Nobel. Ini bukan main-main. Padahal Rasulullah sudah merintahkan 1400 tahun yang lalu. Tapi wong Islam ini jaga-jek. Jadi harus menata iman. Oleh karena itu beliau dapat, kenapa kalau orang lapar jadi sehat? Ternyata ibu bapak, saat kondisi tubuh itu lapar, orang yang puasa itu minimal 8 jam, antara 8 sampai 12 jam, itu tubuh kita karena lapar, sel itu akan memakan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini kan setiap hari rusak. Rusaknya bukan hanya sekedar puluhan ribu, tapi bisa jutaan. Sehingga jangan heran kalau ibu-ibu yang banyak ditutup di sini karena takut kena sinar matahari, takut kalau terjadi flek-flek hitam. Itu juga sel-selnya mati sehingga hitam. Saat orang tambah tipis, irengnya tambah kandel. Nah, itu ternyata memang sel-sel itu. Nah, kalau kita puasa, maka sel-sel yang sehat itu akan memakan sel dirinya sendiri yang mati. Yang mati supaya tidak jadi sampah dalam tubuh. Itu dinamakan autophagy kalau istilahnya orang penelitian itu. Nah, oleh karena itu berbanggalah dan berbahagialah kita menjadi seorang muslim. Bahkan Yoshinori Osumi juga menyarankan dari hasil penelitiannya itu, dan beliau dapat Nobel itu menyarankan minimal orang puasa itu dalam 1 minggu itu 2 hari atau 3 hari lagi atau 2 hari. Rasul sudah menganjurkan puasa Senin, Kamis, apalagi ada nanti ditambah lagi nanti ada ayam mulfit, puasa tengah bulan. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saat lapar ternyata tubuh kita itu membentuk yang namanya produksi protein di seluruh tubuh kita, membentuk protein. Nah, protein-protein yang terkumpul itulah kalau dianalogkan oleh Yoshinori Osumi itu bagaikan sapu raksasa, Bapak Ibu. Jadi kuas kalau sapu raksasa yang memang punya fungsi untuk menyapu tadi itu sampah-sampah sel-sel yang mati, terutama sel-sel yang dari sel kanker atau yang dari bakteri atau virus. Karena ini berbahaya. Kalau ada di dalam tubuh terus di dalam tubuh, maka harus dibuang. Ini dinamakan autophagism. Itu adalah protein yang punya tugas untuk menyapu seluruh racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, setelah itu, nah tadi hubungannya dengan kok lemes, mulai jam 12 siang sampai jam 5 sore itu terjadi proses yang namanya autolisis. Autolisis itu pembuangan racun-racun. Bahasa gampangannya yang sering dipakai oleh para entrepreneur ya, itu adalah detoksifikasi. Proses pembuangan racun-racun. Oleh karena itu, kalau kita sebagai seorang muslim mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah,
insya Allah kita senantiasa terjaga kesehatan kita. Karena penyakit itu umumnya datang dari pola makan dan gaya hidup. Karena makan sekarang itu bukan menunggu saat lapar, tapi karena nuruti keinginan. Keinginan apa? Nafsu mulai dari ujung lidah sampai pangkal lidah. Karena makan itu rasanya cuma di sini sampai sini. Jadi kalau sudah masuk tenggorokan lama nggak ada rasanya tuh sama-sama. Nanti ujung-ujungnya juga ke ujung-ujungnya itu ya. Nah, jadi mulut ini tapi justru karena itulah bisa mengurangi bahkan bisa menghapus pahala puasa kita. Oleh karena itu dalam hadis Tabrani Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'athas." Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa selama mengerjakan puasa Ramadan, illal ju' hanya lapar, wal 'athas dan haus. Nah, sayang pagi jam 4 kita pada makan sahur sudah niat, ternyata dalam perjalanannya sampai sore menjelang buka itu banyak yang dilanggar, termasuk terlalu menuruti hawa nafsu. Padahal Rasulullah merintahkan makanlah saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau itu terjaga, insya Allah maka penyakit itu hilang, menjauh. Apalagi kalau sekarang makanan sudah luar biasa, junk food ya, fast food luar biasa, sehingga itu mempengaruhi. Jangan heran kalau ibu bapak pernah mendengar atau pernah mendengar ada anak yang masih usia SMP bahkan SD sudah kena diabetes atau diabetes mellitus karena penyakit gula. Ini ya karena pola makan, mungkin orang tuanya pola makannya kurang bagus sehingga gula darahnya terlalu tinggi. Padahal gula darah itu adalah induk penyakit diabetes itu adalah induk dari penyakit. Memang bukan pembunuh nomor 1, karena pembunuh nomor 1 penyakit itu adalah penyakit jantung. Jantung itu pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi diabetes itu adalah ibu dari penyakit. Karena ibu itu kan sudah namanya juga ibu, sukanya. Nah, jadi karena ibu itu diabetesnya itu bukan mematikan, tapi karena saking sayangnya cinta-cinta sama yang lain sehingga jadi ginjalnya kena, kalau turun bisa juga asam urat, kalau naik juga bisa kena mata, ya, bisa glaukoma. Itu karena itu tadi dia suka mempengaruhi yang lain. Pengaruhnya pengaruh jelek lagi, bukan pengaruh baik. Pengaruh jelek, makanya dijuluki diabetes itu adalah induk atau ibu dari penyakit. Oleh karena itu kita harus kontrol dari gaya pola makan dan gaya hidup. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu sudah sangat sempurna. Mulai kenapa Pak saya? Karena sudah jelas di surat At-Tin itu bisa jelas disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan malaikat lewat, apalagi dengan setan sangat jauh bertolak belakang. Nah, oleh karena itu ini siapa yang bisa menjaga ini? Diri kita masing-masing. Karena kita sudah diberi oleh Allah akal atau akal, ya kita yang bisa mengendalikan. Tentunya senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, supaya puasa kita itu bermakna, bukan hanya bermakna dari dari sisi agama juga, tapi dari sisi kesehatan. Oleh karena itu Bu, dijaga, jangan senantiasa nuruti keinginan. Kalau sore udah apa-apa dibeli, ini bapak nih, nopo-nopo wonten seakan-akan itu mau dihabiskan semua. Nanti kalau begitu ada sirine
terus pada buka dan bukanya terlalu banyak, pas sholat tarawehnya ngantuk. Bu, mangkat taraweh ya? Apa-apa, rasa-rasa lagi kemerdekaan. Nah, akhirnya ibadahnya ketinggalan. Nah, dari sedikit yang sedikit ini loh, kita tidak merasakan, apalagi orang Jawa itu biasanya ngapunten nggih, orang yang Jawa ini biasanya itu mesti selalu menggunakan kata untung. Wonten kecelakaan jeder. Apa Pak? Kayak tangan tugel ya. Untung tangan sing tangannya. Sirai apa tau enggak? Padahal tangannya wis tugel siji wae untung. Nah, ini orang Jawa itu luar biasa. Falsafahnya orang Jawa itu memang sangat luar biasa. Apa-apa itu dimaklumi. Terus nggih. Saestu nek yang Batak cobi, pokoknya yang wetan Papua mriko wae. Mboten wonten emosi ya 12% mboten. Nek yang Jawa kan mboten. Ngapunten nggih Pak. Walaupun yang sing nabrak misalnya yang Jawi asli lho, der langsung aja mengapunten. Napa Pak ingkang merasakan? Ini ada satu didikan dari leluhur kita, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu tadi diawali dengan kalimat tahlil tadi, kirim doa pada leluhur kita, itu satu hal yang sangat luar biasa. Karena kalau orang sudah meninggal, leluhur kita sudah meninggal, itu tidak ada yang amalnya sudah terputus kecuali 3. Nah, ini tadi salah satu anak yang soleh mendoakan kepada leluhurnya, kepada orang tua. Ini sudah suatu hal yang sangat bagus. Ini nggak bisa ditolak karena doa itu diterima dan tidak itu hanya Allah. Oleh karena itu setiap berdoa itu kan Allahumma firlana wali walidaina warhamna kama rabbauna shighara. Itu untuk banyak orang. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita nek ndongake yang konsedan itu ditampil apa mboten nek wonten itu. Nggih. Kok ada yang bilang doa nggak bisa diterima? Emangnya dia pangeran? Ya, sehingga siapapun sebab jangan misalnya kan penceramah Allah maafin mukminin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Artinya doa kita diterima. Oleh karena itu tadi sangat luar biasa, bagus sekali. Saya juga senang diawali dengan kalimat tahlil. Tahlil itu adalah kalimat untuk memperdalam, memperkuat akidah kita. Karena itu adalah Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Makanya tadi kalau ngajari putune, putrane kan kata itu baru sama dewasa sedaya, ya tau bapak-bapak. Paling dia putune ampun dipenggal la ilaha ya. Ampun. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Kalau menggal la ilaha ngajari niku awet anak-anak yang kecil-kecil ini adik-adik itu anak-anakku yang saya cintai ini seperti ini tuh luar biasa, harus diajari mulai kecil dari yang benar. Jangan ngikutin, jangan dibiasakan kita mengikuti yang umum, tapi benaran yang harus kita biasakan kebenaran. Kebenaran itu harus kita mulai kita tanamkan dari kepada cucu-cucu kita. Ibu bapak dan juga ini mah ada yang muda nih. Oh masih banyak yang ibu muda mungkin. Ya, yang dirahmati Allah rahimahullah. Alhamdulillah puasa ini kadang-kadang juga cuaca panas, kadang-kadang sejuk. Ini bapak ini panas sejuk, itulah namanya dinamika. Kita hidup di negara Indonesia itu memang ya seperti itu. Karena kita iklim kita cuacanya panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang hujan. Tapi semua itu harus disyukuri. Jangan disalahkan Allah. Manusia itu kan maunya penaknya dewi pada karo aku tak turuti. Oleh karena itu puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat takwa. Di dalam puasa Ramadan ini mengandung
Dua, minimal Allah menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Bertakwa itu adalah taat. Taat menika nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah, boten pilih-pilih. Menapa kemawon ingkang dipun dawuhaken kedah ditelampahi semampu kita. Ampun dipilih, wah ini cocok karo aku dilakoni, nek sing ora cocok ditinggal. Niku mboten jenenge taat, mboten jenenge apa. Taat itu kan namanya pun juga taat. Sami nawa apona, mendengar dan aku melaksanakannya. Taat didhawuhkan apa yang digendikake Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ikuti tanpa kecuali sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah Allah tadi supaya kita keluar bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Tentunya kita harus lepas dari yang namanya dosa. Ini makanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari. Satu lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sami tapi hadis. Saya benar ini Muslim. Nah, man shoma sing sapa wong poso. Man shoma ramadhana sing sapa wong poso bulan Ramadan imanan wa ihtisaban kanthi iman utawi kelawan iman lan senantiasa berharap mendapatkan ridho Allah atau pahala Allah, ghufira lahu maka akan diampuni dosanya. Hulu adalah pelakunya, mata qaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lalu. Napa mboten kamen? Ibu, bapak, kita itu harus senang sebagai seorang muslim. Jangan malah malu di hadapan orang-orang di luar sana yang tidak muslim. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Allah sudah banyak sekali nanti memberikan kemudahan-kemudahan bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah dijuluki yang namanya Syahrul Syam, Syahrul Quran. Banyak sekali julukan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah atau ampunan, penuh dengan rahmat. Allah mengharapkan supaya setelah keluar dari Ramadan kita itu sudah kembali ke fitrah. Makanya Idul Fitri, supaya kita kembali suci seperti bagaikan anak yang baru lahir. Karena tadi ghufira man taqaddama min dzambi, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni Allah, maka kita bagaikan bayi. Tapi di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang umum, bukan dosa-dosa besar, termasuk misalnya dosa zina. Ya, zina berat, ya itu tidak termasuk di sini, harus diikuti dibangi dengan namanya sholat taubat. Ya, kita harus sholat taubat. Karena perjalanan manusia itu kan setan itu senantiasa kan mendampingi kebaikan. Kebaikan itu, batas kebaikan dengan kejelekan itu bagaikan film. Film itu adalah apa? Lautan yang sangat tipis, cairan yang sangat tipis atas oli, gitu misalnya ditambahkan ke tembok melek, bisa. Bagaikan seperti itu. Dilihat kelihatan karena transparan, tipis. Oleh karena itu siapa yang menjaga? Harus kita sendiri menjaga. Antara kebaikan dan kejelekan itu seperti itu. Makanya orang Bali, maaf ya, kalau di Islam kan jelas kebaikan tidak bisa dikalahkan dengan kemudaratan. Leres sama leres. Yang baik pasti dimenangkan, maka yang jahat akan kalah. Itu kalau ajaran Islam. Kalau di Bali kan coba ibu lihat tarian kecak atau level cek. Nah itu kan ada seperti ogoh-ogoh itu kan pertama itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, sama-sama menang, sama-sama kalah. Nah itu bisa kita ambil hikmahnya untuk di sini, bahwa memang sangat tipis antara kebaikan dengan kejelekan itu, kejahatan itu sangat tipis batasnya. Oleh karena itu kita harus berusaha. Tidak tiba-tiba kita menjadi baik. Yang namanya hidayah itu harus dijemput.
berusaha memohon sama Allah untuk senantiasa dijaga. Ya Allah, senantiasa jagalah diriku sebelum keluar rumah, makanya ada doanya supaya kita terjaga baik secara fisik atau secara roh kita ataupun fisik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Nah, karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, di dalamnya juga diturunkan Al-Quran. Terus ada satu malam yang sangat bernilai, sangat luar biasa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Itu nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu nilai baiknya itu berapa tahun? 83 tahun. Menampunkan nonton niki bapak-bapak nonton sing usia 83 sama nonton apa dereng? Ibu-ibu kita nonton? Nah, apa buatnya Mbak? Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita dapatkan itu, alhamdulillahirabbil alamin, suatu anugerah yang besar. Maka otomatis kita perilaku kita ke depan akan menjadi baik, ya. Karena Ramadan berkat Ramadan senantiasa berdoa. Oleh karena itu, maka kita senantiasa bulan Ramadan ini berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba baik itu kebaikan hablum minallah dan hablum minannas, bermuamalah kepada kanan kiri. Kalau dulunya mungkin agak pelit gitu ya, jangan dong Bu, Ibu. Biasanya kalau ibu itu kan kalau nyetor duit kan gini toh, begitu bapak itu sudah pakai nyanyi itu, terus begitu lebih dompet, Pak, saya bapak saya biasa ngerokok, Pak saya kira ngerokok Pak, iya kan ngerokok, kok saya lebih dompet itu sangat betul nih. Biasanya ya itu kan karena apa? Itulah Allah menciptakan manusia itu antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kalau yang laki-lakinya jor-joran mudah mengeluarkan uang, maka dikasih pasangan itu sama Allah yang memang begini. Kalau digini Allah ngasih gini terus lah, dan dia rumah tangga nih. Pak, diskotik Pak, ayo Pak, ayo Pak, dulu Pak, ayo ya. Terus anak-anaknya iya betul. Peraturan itu Allah itu sangat adil untuk sudah kita pasangkan, maka nanti bisa koreksi sendiri-sendiri, termasuk juga saya koreksi diri saya sendiri. Kalau bapaknya bawel, biasanya dapat pasangannya tidak begitu bawel. Karena apa? Begitu bapaknya naik darah, istrinya bisa menurunkan, karena itu adalah pasangan. Ya, itu sudah klop gitu. Jadi jangan heran, ayo bapaknya, wah gampang jadi sumbangan-sumbangannya wah nyanyong wis. Nek kowe ketemu ibuke, begitu aku mau ini langsung muncul sih mencoba ibuke apa sih dong balik apa dan sumbangan. Nah karena itu orang itu ya, karena ibu itu yang mengelola keuangan. Keuangan itu yang mengelola juga. Karena ujung-ujungnya kalau jatah dari bapak sudah diberikan ibu itu pada sampai akhir bulan tidak cukup, sing sinten? Sing ngamuk sinten? Bapak ibu itu mudah dikalahan, mau dikalahkan. Gimana Bu? Nah, jangan gak bisa jawab, betul gak bisa. Jangan jawab. Memang umumnya ngoten niku niki umumnya. 100% langsung niku ngoten niku. Ibu-ibu niku memang diciptakan ibu nggih. Ngeten makane niki ulang poso niki, bapak-bapak wali pesen lagi bapak-bapak lagi ibu nggih. Nah, bapak-bapak badhe tindak mengke ngurangi sik kata ning dalan pada ibu-ibu dilewati dikurangi mawon. Pak ibu kalau ada kumpul apa proses kaki nilai. Napa? Memang jenengan medal mriku lewat niku jenengan Bu, napa niku ada jagungan? Jawab ini buat namung, oh ini lagi kumpul Pak. Oke mesti tekan dindi. Wah ini lagi kumpulan Pak soal perembukan. Sesuk lho sholat piye bagi terus nek bablas. Memang itu pun ngaten niku. Ampun disalahke. Dan mungkin tiba-tiba ibu gak gini-gini, napa jenengan putrane sinau asih mboten sinau jenengan pun kerja ngerti putrane wis ora sinau apa jenengan terus ngurusi putrane. Lah biasane ibuke nggih mboten. Sing juweh anak ibuke. Wis nanti mulane niku kadang-kadang yang laki-laki rokok itu dipengingane garwane itu angel. Nanti entek lambene wis ora bakalan manut.
engko mengkone wis pepek ning rumah sakit, dokter ngomong, "Pak, paru-parunya kena. Mulai besok jangan rokok." Mau sekali tok dokter tadi ngomong itu. Bapaknya ini belum langsung dengan dia sakit, ditawari bojone, "Pak, apa? Mati saya dia sedang rokok." Loh, padahal penanya dokter ya dereng dalu. Nembe di dokter nembe ngendika nembe ngoten lah kok wis. Nah, orang dan ini garwan sing nongkon leren, wis ra digubris. Nanti kesel. Nanti lah. Ya ibu bapak yang dirahmati Allah. Saat dari pun tutup, di pesan kula kagem kula piyambak lan kagem panjenengan sedaya. Nika pakai jam 17.50 nggih, jam 17.50 itu pun kita membatalkan. Jadi jadikan pesan saya, jangan sampai kamu so'imin laisa lahu syamihi lanjut atau jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Ampun nanti memperboleh itu iman-iman, sangat iman-iman karena bulan Ramadan itu Allah sudah mengobrol pahala sudah banyak sekali. Bahkan pahala-pahala ibadah sunnah itu disamakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Pahalanya berapa? Kalau soal khusus puasa ini Allah sendiri yang memegang. Ada yang menyatakan bisa pada 70 bahkan 700, tapi soal puasa ini adalah masalah di mata Allah. Jadi berapapun sampai tidak terbatas pahala diberikan pada kita. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan puasa ini diniati. Awalnya itu diniat. Oleh karena itu harus tahu ilmunya tadi di depan saya bacakan. Harus ilmunya kita ketahui. Fikihnya harus tahu. Walaupun kita tidak tahu detail, paling tidak harus tahu bahwa kalau puasa itu kita harus sahur. Sahur itu bukan tidak sama dengan makan malam, sangat-sangat berbeda. Wah, mau wis mangan yang jam 1 kalau sahur. Karena di saat pas kita sahur itu adalah doanya juga ijabah, rahmat turun di sana. Oleh karena jangan disepelekan, walaupun cuma 1 sendok, tetap kita niati sahur. Sahur diakhirkan. Cuma jam 1 wis dahar terus boten sahur. Boten itu Allah menghendaki tidak seperti itu, Rasulullah itu menghendaki tidak seperti itu. Berbuka didahulukan. Karena dalam menjelang buka itu ada doa-doa yang makbul menjelang buka puasa. Oleh karena itu supaya puasa kita nanti bermakna, jangan sampai cuma mendapatkan lapar, bahkan Allah tidak melihat. Cuman kalau dapatnya cuma lapar dan haus, sayang. Karena apa di luar Islam tidak ada. Oleh karena itu harus benar-benar kita lakukan niatnya bismillah itu niatnya itu harus karena iman, bukan karena sesuatu, bukan karena di luar itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pegang. Dan saat nanti berbuka, jangan dibiasakan makan-makan yang terlalu over. Apalagi sehari kita sudah terjadi proses autophagy tadi itu sudah disapu dalam hal itu menyehatkan, terus ada proses autolisis, racun-racun dari tubuh kita dikeluarkan antara jam 12 sampai jam 5 sore. Terus begitu kita buka puasa langsung bilang gorengan, telur brokol, gorengan lah. Gorengan itu boleh. Sebenarnya semua makanan itu boleh karena memang itu yang manusia, tapi kita yang membatasi. Jangan terlalu banyak. Sebelum makan usahakan kalau ada buah, sebelum makan nasi, makan buah dulu. Kalau zaman dulu mungkin di tataran orang menengah ke atas katanya diset itu ya. Kalau habis makan itu disetnya apa? Buah. Ini darah keluar itu kan buah amis. Darah lebar manis buah itu buah amis. Makanya darah pesisir mami mesti ngambil buah dari amis oleh buah. Nah ini kan disedang. Ilmu pengetahuan berkembang terus. Ternyata buah itu bagus dimakan sebelum makan nasi. Kenapa? Karena kandungan gula dalam buah itu kan fruktosa. Fruktosa itu mudah larut dalam tubuh. Sementara glukosa itu kan tidak mudah. Nah, fruktosa ini sangat mudah, buah-buahan alami, mudah diserap oleh sel. Nah, jangan sampai makan dulu, terus baru buah. Nanti
lambat masuk selnya, diserap selnya itu. Padahal orang itu dikatakan sehat bila sel dalam tubuhnya itu sehat. Itu secara medis. Itu definisi medis seperti itu. Orang itu sehat karena sel dalam tubuhnya sehat. Oleh karena itu, berilah sel itu makan makanan yang mulia. Baru mungkin setelah itu nasi. Nah, kalau udah itu nasi, ya nggak apa-apa. Oleh karena itu, apalagi mungkin maaf kalau ada yang sakit diabetes, kurangi makan nasi, ya, kurangi makan nasi karena nasi itu glikemiknya tinggi. Nanti ibu bapak bisa ya tetap makan nasi, tapi mungkin juga ketela. Ketela itu nggak berdosa, karbohidratnya tinggi, tapi glikemiknya lebih rendah, dan begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan, kita mantapkan yang kita lagi seperti tadi berangkat ke situ diniati karena pengajian ya, atau diniati karena pengen sesuatu, pengen untuk bukannya enak ini jangan, ya. Nah itu harus diniati karena tadi semua itu innamal a'malu binniyat, ya. Semua amalan-amalan kita semua itu tergantung niat. Makanya diniati niat harus diluruskan. Kemanapun kita mau pengajian, mau mendatangi suatu acara apa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya banyak salah dalam menyampaikan. Tolong dimaafkan dan semoga tidak bosan, ya, tidak kapok sama saya. Kalau dengan tidak karu-karu silakan silaturahmi ke Karangwaru ke tempat saya. Pak Sugeng sudah tahu rumah saya jalannya cuma 2 tapak, jadi hanya jalan sepeda motor. Jangan naik asto mobil parkirnya termasuk BCA. Parkir sudah disiapkan oleh BCA. Betul ya? Ibu bapak yang dirahmati Allah, demikianlah yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ingkang sampun paling tambahan ilmu kalau akan siap kesehatan di masyarakat. Nanti kita telepon waktu berbuka puasa, beliau zaman sebagai kakek dari bertanya kepada Bapak Ustaz Nur Hamid tentang semangat 2 menit nanggung ini gimana kali Bapak Ibu menawi badai tersaakan sinau tahsin menawi dari wonten insyaallah kula kesehatan jadwal kosong menawi yang insyaallah kula akan badai sinau tahsin. Jadi belajar bagaimana cara belajar membaca Al-Quran supaya benar sesuai dengan kita sudah tahu, tapi kita terabas saja. Yang panjang matnya panjang dipendekkan dan pendek dipendekkan, itu akan dikenai hukum dosa. Oleh karena itu monggo Ustaz Nur Hamid dan sampun penawaran babagan vaksin. Tadipun monggo para jamaah saya beliau kabupaten besok terus manggaken niki wekdalipun tesih ramai mungkin kita terwakani tanjur Islam umur kita. Artinya waktu yang suara Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo niki berapa tesih tinggal sama sana juga dipanggil untuk lalu itu teman-teman lalu dan juga yang semua sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jamaah sedaya ingkang hormati, mengasahipun untuk meja laksana ingkang dipun aturaken panjenengan Bapak Ustaz Bapak Nur Kamil saking Karangwaru. Bagaimanapun kita harus secara